time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Rahmadani Bustam. Nah, pada video ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Yang dimana ketika kita mendengar kata pendidikan, yang terlintas di pikiran kita biasanya adalah sekolah, guru, dan buku pelajaran. Padahal pendidikan jauh lebih luas daripada itu. Pendidikan sejati terjadi di setiap aspek kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Dalam teori pendidikan ini, ada 3 lingkungan utama tempat seseorang belajar dan berkembang, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang dimana keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak. Disinilah anak-anak belajar nilai-nilai dasar seperti sopan santun, disiplin, rasa tanggung jawab, dan kasih sayang. Misalnya, ketika orang tua mencontohkan nilai kejujuran dan kerja keras, anak akan tumbuh dengan nilai moral yang kuat. Itulah mengapa peran orang tua sebagai pendidik pertama sangatlah penting. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat pendidikan formal, di mana anak belajar ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga pembentukan karakter. Di sekolah, kita belajar bagaimana bekerja sama, menghargai perbedaan, dan beradaptasi dengan aturan sosial. Guru bukan hanya sekadar pengajar, tapi juga pembimbing dan teladan bagi para siswa. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan kejujuran diperkuat di sini. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat kita dalam menerapkan semua hal yang sudah kita pelajari, baik di rumah maupun di sekolah. Misalnya, anak yang diajarkan betapa pentingnya kebersihan di sekolah akan menerapkannya saat ikut gotong royong di lingkungan rumahnya. Di masyarakat, seseorang belajar menjadi warga negara yang baik, menghargai perbedaan, serta berkontribusi dalam kehidupan bersama. Lingkungan masyarakat juga menjadi ruang belajar yang dinamis, karena disinilah kita berinteraksi dengan berbagai latar belakang dan pengalaman hidup. Namun, dalam praktiknya, seringkali ketiga lingkungan ini berjalan terpisah. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah bisa saja tidak diperkuat di rumah, atau masyarakat kurang memberikan contoh yang baik. Padahal, pendidikan akan berhasil bila keluarga, sekolah, dan masyarakat saling bekerja sama. Nah, jadi kita perlu membangun sinergi pendidikan, yang artinya setiap lingkungan memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Orang tua dapat memberikan dasar nilai dan kasih sayang, sekolah menumbuhkan ilmu dan keterampilan, sementara masyarakat menjadi wadah untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, contoh sederhananya, ketika sekolah menanamkan nilai peduli lingkungan, keluarga dapat memperkuatnya dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya di rumah, dan masyarakat dapat menyediakan sistem daur ulang atau kerja bakti yang rutin. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya berhenti di teori, tetapi dapat menjadi gaya hidup sehari-hari. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang saya sebutkan tadi, kita dapat belajar bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang nilai di rapor, tetapi tentang bagaimana kita memaknai hidup dan membangun karakter. Jadi, setiap tempat adalah ruang belajar, baik itu rumah, sekolah, bahkan jalanan dan lingkungan sekitar kita. Jadi, marilah kita jadikan setiap pengalaman hidup ini sebagai bagian dari proses belajar yang tidak pernah berhenti. Baik, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.